Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua dari Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku narasumber kita pada malam hari ini. Beliau juga aktif sebagai direktur di P4I dan juga aktif sebagai dosen di Universitas Jember seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, selamat datang dalam Diklat Daring Guru Cendekia pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini dengan tajuk penyusunan dan publikasi artikel populer untuk kenaikan pangkat seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada diklat malam hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang masih bingung untuk mencari ide atau mencari gagasan untuk menulis sebuah artikel populer, bisa kita diskusikan bersama dalam Diklat Daring pada malam hari ini. Ada juga mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki ide namun masih bingung bagaimana cara memulai untuk menulis atau bagaimana memulai untuk menorehkan semua yang ada di isi dan pikiran Bapak Ibu menjadi sebuah tulisan seperti itu. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang sudah mempunyai karya seperti artikel populer yang sudah ada, namun Bapak Ibu masih bingung untuk mempublikasikannya di mana. Nah, pada malam hari ini dan malam kedua besok, semuanya akan dibahas dengan tuntas oleh narasumber kami seperti itu Bapak Ibu. Dan setelah semua kegiatan selesai, yang kami harapkan Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapatkan fasilitas seperti sertifikat, laporan pengembangan diri, dan absensi seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang kami harapkan Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya nyata dari Bapak Ibu sendiri seperti itu yang bisa berguna bagi Bapak Ibu dan juga bagi banyak orang seperti itu. Seperti moto kami pada Guru Cendekia yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Dan ingin saya ingatkan satu lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan tentang fasilitas seperti sertifikat, laporan pengembangan diri, eh, absensi dan lain-lain Bapak Ibu. Karena semuanya sudah kami sediakan secara lengkap dan akan kami bagikan sehari setelah kegiatan ini berakhir seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mencari link presensi di saat kegiatan dimulai, sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus dalam mengikuti dan dan memperhatikan pemateri kami seperti itu agar ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini bisa lebih berkah dan lebih maksimal seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Randi Pratama MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, baik. Sebentar. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Mansuardi selaku pendiri, kemudian yang terhormat moderator, dan yang terhormat yang saya hormati Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini untuk sharing-sharing bersama, mempelajari bersama tentang bagaimana penyusunan sebuah artikel populer untuk kenaikan pangkat khususnya. Gitu. Meskipun pembuatan artikel populer tidak hanya untuk kenaikan pangkat, tapi di sini nanti kita berikan sebuah gambaran. Nah, kegiatan ini nanti kita laksanakan selama 2 kali Zoom Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ada 2 materi yang nanti akan dibahas. Hari ini akan membahas tentang ide-ide terlebih dahulu. Kemudian besok baru fokus bagaimana mengembangkan artikel populernya dan bagaimana proses mempublikasikannya ke media massa. Gitu. Jadi hari ini kita fokus pada ide, konsep, dan sebagainya. Untuk materi mungkin bisa Bapak Ibu download terlebih dahulu di link yang sudah di-share oleh admin ya. Mungkin Bapak Ibu sudah download atau mungkin belum. Nah, kalau belum bisa download terlebih dahulu juga bisa ya. Mungkin saya share ulang di grup chat ya, di
di link itu, link materi, bisa di-download terlebih dahulu, boleh, atau nanti juga boleh. Gitu ya. Nah, sudah lengkap termasuk sampai hari kedua, nanti juga sudah ada materinya. Oke, baik, mungkin langsung saya share materinya. Baik, moderator, apakah sudah terlihat di layar untuk Dia Pak sudah materinya? terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, kita mulai materinya ya. Mungkin materi ini sekitar 30 menitan. Nanti selanjutnya kita akan diskusi lebih lanjut ya tentang artikel populer. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang konsep dan ide penulisan artikel populer. Nah, sebelumnya salam kenal dulu, tadi belum kenalan, tadi sudah disinggung oleh Mas moderatornya, Mas Aris selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Pak Randi, Bapak Ibu, Randi Pratama. Keseharian menjadi dosen di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya merupakan salah satu pendiri dari Guru Inspiratif Indonesia bersama Bapak Dr. Muhammad Suwardi juga. Kemudian reviewer dari beberapa jurnal-jurnal nasional, jurnal ilmiah nasional. Kemudian saya juga aktif membuat video-video pembelajaran yang kebetulan kemarin dipilih oleh kementerian untuk membuat video-video pembelajaran yang diupload pada PMM, platform Merdeka Mengajar, gitu ya, untuk pelajaran matematika dari tingkat SD sampai dengan SMA. Kemudian yang terakhir juga saya merupakan salah satu pimpinan dari redaksi Radar Edukasi yang nantinya juga bisa membantu Bapak Ibu dalam proses mengunggah ya, karya-karya Bapak Ibu khususnya tentang artikel populer. Ya, artikel ilmiah juga kami bisa, kemudian kami juga kalau Bapak Ibu nanti tertarik menerbitkan buku juga bisa, karena kami juga memiliki lembaga penerbitan yang sudah resmi anggota IKAPI dan juga sudah menerbitkan lebih dari 1.000 buku untuk guru-guru, dosen, widya suara dan lain sebagainya. Jadi nanti lengkap ya. Jadi di lembaga yang kami kelola, saya dan Pak Suris kelola sudah lengkap. Bapak Ibu mau mengupload jurnal bisa, mengupload artikel pada jurnal bisa, mau mengupload artikel populer bisa, mau menerbitkan buku bisa, mau pelatihan bisa, mau konsultasi bimbingan ini, bimbingan PTK dan sebagainya juga bisa. Oke, itu tentang lembaga yang kami kelola gitu ya. Nah, termasuk juga saya aktif menjadi narasumber di beberapa kampus dan beberapa tempat yang lain sebagainya. Oke, kita masuk materi Bapak Ibu. Sudah selesai kenalannya, itu saya panggilannya Pak Randi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu masuk yang mana nih? Ya, sekarang saya tanya dulu. Karena sebelum lanjut akan saya tanya terlebih dahulu, Bapak Ibu apakah pernah menulis artikel populer gitu ya? Mungkin dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Sambil santai dijawab sering ya, sering atau pernah atau tidak pernah atau tidak tahu. Tidak tahu itu artinya ini artikel populer nggak ya saya tulis gitu. Tidak, tidak belum baik, belum pernah. Kadang kita sendiri sebenarnya sudah pernah nulis gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang nulis belum-belum ini saya yakin mungkin pernah, cuma tidak merasa kalau itu artikel populer gitu. Saya yakin sudah gitu. Saya aja setelah saya mempelajari, oh ternyata dulu saya pernah nulis artikel populer. Ternyata saya upload artikel populernya, saya tulis saja di mana? Di Facebook gitu ya. Ternyata saya baru sadar kalau saya pernah nulis artikel populer dan cukup panjang. Nah, itu ternyata bisa dijadikan artikel populer. Nah, ada yang jawab artikel jurnal pernah. Wah, kalau jurnal ilmiah aja pernah, harusnya populer lebih bisa. Karena tingkat kesulitannya mungkin bisa dikatakan seperempatnya artikel ilmiah. Nggak susah. Ya, susah. Oke, banyak yang belum, nggak apa-apa. Karena memang hari ini kita bahas idenya dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Itu sebagai survei awal ya. Nah, saya jelaskan dulu definisinya Bapak Ibu. Ya. Simpel sekali artikel populer. Artikel populer saya artikan dari dua kata. Ya, dari dua kata.
dari kata artikel dan kata populer. Simpel sekali itu menurut KBBI. Artikel itu karya tulis yang kita terbitkan gitu. Itu sebuah artikel, bisa di laporan, bisa majalah, surat kabar dan sebagainya, itu artikel. Nah, populer itu adalah sebuah istilah yang mencerminkan eh, umum atau disukai banyak orang. Ya, misalkan artis ini populer, berarti artis ini disukai banyak orang atau terkenal, gitu ya, terkenal sebagainya, dikenal. Nah, otomatis dari sini digabungkan pengertiannya, maka artikel populer adalah sebuah artikel atau tulisan yang di dalamnya ada isi kajian, ya, ada pandangan atau juga opini, disertai dengan argumentasi secara ilmiah. Jadi artikel populer itu gabungan antara artikel ilmiah dengan opini. Jadi kita tidak hanya mengandalkan opini saja tanpa ada kajian terlebih dahulu, asal nulis saja sudah, nggak punya data, nggak punya apa, nggak sempat belajar apa-apa langsung nulis. Gitu. Nah itu nggak benar. Nah dalam artikel populer kita harus menggabungkan antara isi kajian, kemudian opini atau argumentasi secara ilmiah. Ya, ilmiah yang dimaksud nanti juga ada tidak ilmiah seperti jurnal ilmiah ya, nanti ada perbedaan. Kemudian di sini ditekankan lagi bahwasanya kemudian dalam penyajiannya menggunakan bahasa populer agar mudah orang awam memahami. Nah, ini mungkin sedikit perbedaannya. Jadi karena namanya artikel populer, bahasa yang digunakan juga bahasa populer atau bahasa yang dikenal oleh banyak kalangan, ya, segala kalangan. Jadi, kayak artis populer, maka hampir semua orang mulai dari anak kecil sampai dewasa mungkin hampir banyak yang tahu gitu kalau kalau istilah populer. Oke, kita lanjut. Kemudian ini harus tahu bedanya agar tidak tersesat, ya. Karena mungkin ada yang sudah paham Bapak Ibu, tapi seringkali ada yang kepleset dengan ini karena mirip-mirip. Gitu, mirip-mirip. Ada istilahnya laporan penelitian, ada istilahnya artikel ilmiah, ada istilahnya jurnal ilmiah, ada istilahnya artikel populer. Nah, di sini kita bahas artikel populer biar nggak kepleset, ya. Apa itu maksudnya? Kalau laporan penelitian, pasti sudah tahu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan penelitian yang dibahas secara jelas 30 sampai 75 halaman, itu laporan penelitian. Contohnya laporan penelitian apa? Yaitu skripsi, tesis, disertasi, laporan PTK. Nah, itu laporan penelitian, Bapak Ibu. Ya. Kemudian artikel ilmiah apa? Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang dapat berbentuk ulasan review artikel atau artikel penelitian. Ini dominan artikel penelitian, 90% tentang artikel penelitian. Dengan sistematika tertentu, umumnya 7 sampai 15 halaman. Ya memang ada yang 5 halaman ada, tapi jarang. Rata-rata 7 sampai dengan 15 halaman dengan konsep ilmiah. Konsep ilmiah itu benar-benar harus melakukan penelitian. Contohnya apa? Contohnya artikel PTK, artikel skripsi, gitu ya. Skripsi Bapak Ibu dulu mungkin sudah dipublikasikan, nah itu merupakan artikel ilmiah. Atau laporan PTK Bapak Ibu yang sebanyak 50 halaman dipadatkan jadi 7 halaman, dipublikasikan pada jurnal, nah itu merupakan artikel ilmiah. Jadi sebuah tulisan yang ilmiah, ya, tulisan ilmiah yang terdiri dari 7 sampai 15 halaman. Oke, kemudian berikutnya jurnal ilmiah Bapak Ibu. Jurnal ilmiah ini seringkali kepleset antara artikel sama jurnal juga, gitu ya. Kalau jurnal ilmiah itu medianya Bapak Ibu, media tempat menerbitkan artikel ilmiah. Jadi jangan sampai keliru ya. Mau nulis apa? Mau nulis jurnal, nah keliru. Ya, yang kita tulis adalah artikel ilmiah Bapak Ibu ya, artikel ilmiah yang nanti dipublikasikan di jurnal ilmiah lah itu biasanya gitu ya. Nah, jadi biar nggak keliru. Kalau jurnal tempatnya publikasi. Biasanya satu jurnal itu ada 5 sampai 15 artikel per terbitan. Kemudian yang terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah ini ya Pak Ibu, artikel populer ini yang hari ini. Jadi saya tidak akan membahas yang lain-lainnya biar nggak kepleset. Nah, artikel populer yang akan kita bahas hari ini apa? Yaitu tulisan yang disusun untuk kepentingan publik atau publik media massa. Jadi
pembacanya bukan lagi akademisi. Nah, beda kalau Bapak Ibu nulis tulisan ilmiah, eh, memang harapannya yang baca peneliti, yang baca orang yang punya bidang yang sama dan sebagainya. Kalau artikel populer lebih luas, kita harapannya orang umum aja mungkin tertarik untuk ingin membaca. Siapapun kalangannya, memang ada sedikit segmen tertentu, tapi sifatnya jauh lebih umum gitu ya, daripada artikel ilmiah yang lebih fokus pada akademisi. Nah, ini lebih ringan Bapak Ibu. Umumnya hanya 1 sampai 2 halaman aja. Jarang sampai 2 halaman aja jarang. 1 halaman aja cukup biasanya. 1-2 halaman itu cukup untuk membuat artikel populer. Jadi saya katakan artikel populer ini bahkan 1-2 hari Bapak Ibu selesai nulisnya. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah manfaatnya apa? Manfaat artikel populer ada banyak ya. Jelas secara teoritis pasti sudah tidak perlu dijelaskan kalau dengan menulis, sering menulis pastinya kemampuan menulis kita akan meningkat. Ya jelas gitu ya. Karena kalau jarang nulis, mau mengawali apa, mau tengah isi bagian apa, mau akhir apa, itu masih bingung, masih mau meraba. Coba Bapak Ibu sering menulis. Oh, langsung kalimat pengantarnya ini. Oh, kalimat ini. Nah, sudah sering. Gitu. Kemudian untuk membaca, jelas memberikan informasi yang bermanfaat untuk membaca. Pembaca yang dimaksud pembaca yang umum. Yang nomor 3, nah ini otomatis ketika Bapak Ibu nanti sering menulis dan diupload di media massa, di koran-koran, di media online, dan sebagainya, otomatis namanya artikel populer, bukan hanya tulisan yang populer, tapi Bapak Ibu bisa nanti bisa populer juga, gitu ya. Meningkatkan popularitas. Ya, termasuk kalangan dosen sekarang gitu ya. Karena kalangan dosen kalau hanya mengandalkan artikel ilmiah, hanya dikenal oleh sama-sama peneliti. Ya, orang-orang sekitar bahkan nggak tahu gitu ya. Ini dosen apa tidak dan sebagainya. Maka banyak banyak juga sekarang dosen-dosen menulis artikel populer ya di koran, Jawa Pos dan sebagainya. Untuk apa? Biar orang tahu, orang umum tahu, oh ini dosen ini sering menulis. Kemudian bisa juga ikut sertakan pada lomba gitu ya. Lomba banyak sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering-sering browsing itu pasti nanti akan ketemu lomba berhadiah. Ini menulis opini, artikel populer dan sebagainya itu ada dengan ketentuan sebagai berikut. Menarik dengan tema-tema tertentu. Kemudian yang terakhir adalah dapat digunakan untuk kenaikan pangkat guru. Nah, ini mungkin saya off dulu, saya tutup dulu. Seperti apa yang kenaikan pangkat ini nanti mungkin detailnya akan dibahas besok. Nah, saya akan buka panduan buku 4 Bapak Ibu, buku 4. Ini untuk guru ya, Bapak Ibu, untuk guru. Sesungguhnya nggak hanya guru. Saya nggak hafal setiap setiap saya nggak hafal setiap pekerjaan itu punya poin berapa. Nanti mungkin masing-masing Bapak Ibu kan yang ikut sini bukan hanya guru, ada dosen dan sebagainya. Tapi saya lihat, saya survei 80% ke atas guru. Ini saya bukakan contoh yang pembinaan dan pengembangan profesi guru Bapak Ibu ya, untuk buku 4 ini buku saktinya guru untuk kenaikan pangkat itu acuannya di sini gitu ya. Ini nanti dibuka, dibaca dan sebagainya. Kalau belum punya ini bisa di-share ya. Ini saya punya yang revisi terakhir tahun 2019 ya. Yang terbaru sepertinya ini masih pakai yang ini, yang terakhir gitu ya. Andai kata ada perubahan, tidak terlalu signifikan gitu ya. Saya punya beberapa terakhir itu yang nggak terlalu signifikan perubahannya. Mungkin hanya perubahan kalimat. Nah, coba saya tulis dulu populer gitu ya. Saya cek dulu. Nah, ini sebentar. Mana ya? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini di halaman 32 untuk buku 4 ya, untuk buku 4. Nanti akan saya share Bapak ya. Ya, nah, ini nanti mungkin admin nanti akan saya berikan PDF-nya ini untuk bisa Bapak Ibu download gitu ya. Ini sebenarnya bukan hanya tentang ini, ada juga aturan bagaimana nulis best practice berapa poinnya gitu ya. Ada nulisnya ya, artikel ilmiah berapa poinnya, laporan PTK berapa poinnya gitu ya. Ya, ini lengkap Bapak Ibu ya. Nanti saya share ya adminnya. Oke. Nah, ini tulisan ilmiah populer. Nah, ini saya bacakan.
Tulisan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa, koran, majalah, media online yang mempunyai alamat website resmi, bukan blog. Jadi nggak boleh buat blog sendiri, diupload sendiri, diklaim sendiri ini tulisan media massa, itu nggak dinilai biasanya sama penilai karena dianggap ya punyanya sendiri. Nah, gitu. Nah, kemudian tulisan ilmiah artikel populer dalam kaitan dengan upaya pengembangan profesi guru merupakan yang mengandung isi pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman nulis yang menyangkut bidang pendidikan. Nah, ini penekanannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kenaikan pangkat, maka fokusnya artikel populernya dunia pendidikan. Nah, apakah boleh non pendidikan nulis artikel populer? Boleh, tapi nanti kalau ingin untuk kenaikan pangkat ya fokusnya di sini karena sudah ditekankan di sini. Kerangka isi tulisan artikel populer disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan dipublikasikan. Jadi artinya Bapak Ibu tidak perlu bingung, Pak sistematikanya di sini nggak ada di buku 4, nggak apa-apa. Artinya memang menyesuaikan media massa. Media massa mana Bapak Ibu? Oh Bapak Ibu akan upload di Jawa Pos, maka lihat aja kerangkanya seperti apa. Oh Bapak Ibu akan upload di Kompas, oh Bapak Ibu akan upload di tempat kami Radar Edukasi seperti apa gitu. Nanti menyesuaikan saja. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Nah, angka kreditnya berapa? Angka kreditnya ini Bapak Ibu. Nah, ini angka kreditnya ada dua macam, ya ada dua macam angka kreditnya, yaitu angka kredit untuk ini artikel ilmiah populer yang di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat nasional itu poinnya 2. Kan lumayan nambah-nambah kalau 2 ya Bapak Ibu ya. Kemudian tingkat provinsi, kota, kabupaten atau ini dan sebagainya gitu. Tapi definisinya memang agak blur kalau sekarang antara tingkat apa gitu. Ya biasanya kalau yang tingkat kabupaten gitu biasanya ada istilahnya kayak apa nama radar gitu ya, radar Jember gitu ya. Radar Surabaya gitu. Biasanya pecahan-pecahan dari Jawa Pos itu ada radarnya masing-masing. Nah, itu biasanya dianggap tingkat kabupaten gitu, enggak masalah. Misalkan nanti penilai tidak bisa maksimal nilai 2 ya dapat nilai 1,5 sih enggak masalah. Gitu paling enggak kan bisa nambah-nambah poin gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini keterangannya hanya itu aja Bapak Ibu. Nah, untuk ini nanti nanti file ini nanti akan saya berikan panitia untuk bisa Bapak Ibu pelajari lebih detail. Bukan hanya tentang artikel populer, di sini lengkap aturan-aturan untuk berapa poin untuk PTK, berapa poin untuk dan sebagainya. Oke, kita lanjut materi. Mas, maaf, kepleset. Bentar. Bentar. Salah share screen. Oke, sudah tayang lagi ya. Nah, itu manfaatnya ya, manfaatnya. Jadi nanti sekalipun nulis nggak usah bingung, tulis dulu sebagus mungkin. Nanti cara publikasinya atau diikutkan lomba itu gampang. Nanti kalau sudah ada info, pasti nanti akan kami share juga, Pak, Bu, ada info lomba, mungkin mau ikut, lumayan misalnya, dapat hadiah dan sebagainya. Nah, sekarang ciri-cirinya apa artikel populer itu? Secara detailnya seperti apa biar kita nggak keliru. Kalau secara umum sudah tahu. Kalau artikel ilmiah seperti ini, artikel populer seperti ini. Tapi ciri-ciri detailnya seperti apa? Nah, yang pertama, artikel populer diawali dari judul. Judul artikel populer menggunakan bahasa boleh non formal. Ya, boleh non formal dengan bahasa populer, Bapak Ibu. Apa maksudnya bahasa populer? Contohnya ini, ya. Jadi contoh-contoh ini ada kurikulum merdeka, siapa takut gitu. Nah, itu kan istilah bahasa-bahasa umum ini ya, istilah bahasa-bahasa umum. Jadi tidak seperti yang artikel ilmiah mungkin sangat formal sekali gitu ya. Pengembangan pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Itu kan formal gitu ya. Atau analisis analisis proses berpikir siswa pada kurikulum merdeka gitu. Jadi bahasanya formal. Tapi kalau di artikel populer bahasa-bahasanya lebih umum gitu ya. Ayo cegah diare pada anak dengan membangun kebiasaan cuci tangan sejak dini. Nah, istilah ayo di sini kan sifatnya sangat populer sekali, sangat-sangat
tidak apa, bukan ilmiah ya. Siapa takut gitu. Kemudian warga sekolah, apa perannya untuk pendidikan? Bahkan sering sekali kita menemukan contoh-contoh judul yang bertanya gitu. Judul kok bertanya? Nggak masalah. Beda seperti artikel ilmiah yang memang bahkan tidak disarankan, bahkan banyak yang menolak gitu kalau ada artikel ilmiah judulnya pertanyaan. Gitu. Itu banyak yang menolak meskipun di luar negeri masih boleh, tapi di Indonesia nggak. Kemudian ada ini juga ya, langkah Jitu menjadi guru favorit untuk siswa. Nah, ini juga sebuah artikel populer karena istilah-istilahnya istilah umum, Jitu, gitu ya, Jitu, langkah Jitu ini sebuah kata-kata populer gitu. Kemudian guru favorit gitu ya. Dan sebagainya. Nah, ini sebuah contoh-contoh dari judulnya aja sudah kelihatan kalau ini sebuah artikel populer. Kemudian berikutnya teknik penulisan. Ya ini hanya masih ciri-ciri dulu, ciri-ciri terlebih dahulu Bapak Ibu. Teknik penulisan artikel populer tidak ada teknik yang baku Bapak Ibu. Jadi nggak ada harus ini dan harus itu gitu ya. Penekanannya pada runtut ya, bebas, jelas dan singkat. Penekanannya hanya 4 hal ini. Jadi runtut itu artinya pembaca akan ketika membaca mengikuti alurnya. Runtut, oh diawali dari sesuatu yang umum, kemudian ditekankan intinya apa dan mulai dijabarkan. Nah, gampangnya runtutnya seperti itu. Bebas artinya kita boleh mengembangkan lebih luas, lebih dalam dan sebagainya. Kemudian jelas, nah jelas ini kembali pada konsep artikel populer. Jadi sesuatu yang kita sampaikan gitu ya, tidak benar-benar tidak kita tutupi dengan istilah-istilah yang berat gitu ya. Kita harus benar-benar jelas. Andai kata ada yang istilah berat, harus diberi penekanan artinya apa. Dan yang terakhir singkat, tidak artinya singkat ini nggak perlu bertele-tele. Karena itu artikel populer di media massa biasanya maksimal 2 halaman. Itu pun kalau artikel populer media massa online biasanya kan ada halaman pertama, halaman kedua. Itu paling banyak sudah. Atau 3 halaman aja jarang. Tapi kalau media massa yang seperti koran-koran tuh bahkan cuma 1 halaman gitu ya. Kalau koran Jawa Pos gini misalkan itu cuma separuh halamannya kan cukup. Kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah bahasa. Kalau bahasa sudah saya bahas tadi berulang kali kalau artikel populer menggunakan gaya bahasa umum di masyarakat. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian tujuan. Nah, tujuan artikel populer ini beda dengan artikel biasa sama yang seperti saya sampaikan tadi. Intinya kembali lagi memberikan informasi kepada masyarakat umum, ya, masyarakat umum. Kemudian menjadi wacana tertentu pada topik yang tengah ada bagi masyarakat, gitu. Maksudnya topik-topik terkini biasanya, gitu. Kemudian meskipun bebas, nah ini, jadi nggak boleh asal juga. Meskipun bebas berdasarkan argumentasi penulis, akan tetapi artikel populer dapat dipertanggungjawabkan sebagai media informasi. Nah, ini penekanannya. Sehingga kedalaman atau kebenaran materi itu memang harus dipertanggungjawabkan benar-benar, nggak boleh ngasal. Gitu. Misalkan Bapak Ibu mau membuat informasi tentang sebuah jamu herbal, gitu ya, jamu herbal. Gampangnya Bapak Ibu harus benar mengkaji terlebih dahulu, nggak boleh tiba-tiba kayaknya kata orang itu seperti ini, kata orang itu seperti ini langsung ditulis gitu. Jangan. Tapi mungkin dicoba terlebih dahulu jamunya atau mungkin Bapak Ibu sambil browsing-browsing dikaitkan dengan artikel ilmiah juga boleh, dikaitkan dengan artikel populer sebagian umumnya. Oh iya ternyata jamu ini bisa membantu mengobati ini. Enggak hanya sekedar dari info dari teman, info dari ini, mungkin Bapak Ibu juga tanya dari ahli gitu ya dan sebagainya. Barulah itu bisa Bapak Ibu tulis menjadi artikel populer karena bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya katanya satu orang kemudian Bapak Ibu nulis tapi benar-benar dikaji dulu. Sekarang ngajinya itu nggak mudah, mengkajinya nggak susah. Internet itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan detail, asalkan mau membaca. Gitu. Jadi sebelum menulis, nanti pastikan gali dulu sampai dengan
sampai benar-benar yakin, oh iya ini informasinya tepat. Gitu ya. Baru kita berikan argumentasi kita. Kemudian artikel populer juga mengacu pada sumber Bapak Ibu. Nah ini, jadi biar nggak keliru, artikel populer itu nggak hanya opini. Gitu. Meskipun di koran-koran itu biasanya masuk kolom opini gitu ya. Kolom opini lah itu ada. Tapi artikel populer tidak hanya tentang opini saja, tapi harus benar-benar diberi data. Ya, data itu nggak seperti artikel ilmiah yang harus data formal gitu nggak, tapi data tersirat juga boleh. Jadi data tersirat, data hasil wawancara, data mungkin data hasil mengkaji dan sebagainya. Nah, gitu kita lanjut, itu tujuannya. Nah, sekarang setelah tahu ciri-cirinya, setelah Bapak Ibu eh, tahu artikel populer bedanya dan sebagainya dengan artikel ilmiah seperti apa, menemukan idenya bagaimana, Pak? Ya, menemukan idenya. Nah, yang pertama, kalau Bapak Ibu tadi kan awal belum punya ide gitu atau belum pernah nulis gitu ya. Nah, sekarang waktunya kita merenung Bapak Ibu. Itu waktunya kita merenung sebelum akan menulis apa gitu ya. Yang pertama, sesuaikan tema penulisan dengan passion Bapak Ibu atau gairah. Gampangnya gairah gitu ya. Dengan gairah yang tepat atau mungkin kaitkan dengan hobi, kaitkan dengan bidang dan sebagainya, maka Bapak Ibu akan lebih lancar dan menulis hingga tuntas. Biasanya gitu. Karena kalau nggak sesuai dengan hati nurani gitu ya, nggak sesuai dengan hati nurani, jangankan nulis nulis 10 halaman gitu, nulis satu halaman aja atau dua atau satu halaman nggak tuntas gitu ya. Nah, maka sesuaikan dulu. Misalkan Bapak Ibu suka fotografi gitu ya. Maka dikaji dulu mau ingin membahas apa. Oh, oh saya Pak suka fotografi ingin membahas tentang fenomena fenomena kenapa fotografi itu kok murah bayar kok apa namanya kok dipandang murah oleh sebagian orang padahal alat-alatnya mahal misalkan gitu. Oh saya ingin mengkaji menyanyi Pak misalkan. Silakan boleh mengkaji bagaimana anak-anak usia dini menyanyi gitu. Apakah anak yang misalkan apakah anak yang orang tuanya penyanyi anaknya pasti bisa menyanyi atau tidak dan sebagainya itu bisa kita tulis dan sebagainya. Oke. Dan bisa dikaitkan dengan hal yang lain. Pak, saya suka eh, saya suka minum kopi. Bisa jadi. Jadi ya, kaitkan dengan gairah yang Bapak Ibu ingin nulis apa, Mbak sambil merenung. Kemudian kita lanjut dulu. Apalagi, nah ini sedikit hal tapi kita bisa gali lebih lanjut. Lihatlah hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Coba ditulis. Mau misalkan Bapak Ibu lihat keluarga Bapak Ibu, apa hal menarik di keluarga ini ya, yang ingin kita jadikan sebuah artikel populer? Itu bisa. Oh, misalkan kebetulan ada salah satu keponakan, gitu. Salah satu keponakan, misalkan ngomongnya kok kurang sopan karena faktor apa, gitu ya. Nah itu bisa. Oh, Bapak Ibu pelajari lebih lanjut dan sebagainya. Oh, bisa kita tuliskan jadi sebuah artikel populer. Nah, kemudian bisa dari faktor lingkungan, mungkin lihat lihat di depan rumah Bapak Ibu kebersihannya tetangga mungkin kurang karena apa, itu bisa kita kembangkan sebuah artikel populer gitu. Kenapa dan sebagainya. Dan kadang artikel populer itu muncul dari obrolan-obrolan terlebih dahulu gitu ya. Obrolan-obrolan, misalkan bapak-bapak kumpul-kumpul ngobrol tentang politik, ngobrol tentang ini, ngomong itu. Itu kalau sudah nemu sesuatu yang menarik dicatat dulu. Oh ya, ini nanti coba saya tulis gitu. Coba saya tulis. Nah, itu saya pernah juga nulis sebuah tulisan gitu ya. Tulisan itu karena saya suka fotografi juga gitu ya. Kebetulan ada teman yang apa yang nggak paham tentang ukuran piksel, ukuran megapiksel suatu suatu kamera gitu ya. Jadi menganggap oh kalau megapikselnya besar gitu ya, megapikselnya besar maka kameranya bagus gitu ya. Nah, itu padahal belum tentu. Nah, itu akhirnya saya tulis menjadi sebuah tulisan. Bisa, bisa. Nah, itu kadang selentingan-selentingan yang ada di sekitar kita bisa kita tulis jadi sebuah tulisan gitu. Oke. Kemudian berikutnya tips berikutnya apa, Pak? Tips berikutnya adalah
renungkan. Sekali lagi sebelum kita nulis, renungkan dulu. Kalau tadi renungkan passion, kemudian renungkan situasi yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya adalah renungkan pengalaman yang menarik yang sudah kita lalui. Ya, mungkin Bapak Ibu seorang guru bisa pernah mengajar gitu ya, pernah mengajar di tempat tertentu, itu tulis saja bisa jadi sebuah artikel populer. Misalkan pernah mengajar di tempat 3T gitu ya, 3T. Bisa gitu, tempat pinggiran yang mungkin akses internet susah, bisa kita kembangkan jadi sebuah artikel populer gitu ya. Misalkan pengalaman apa lagi, misalkan pernah mendapat beasiswa gitu ya dan sebagainya. Karena itu sebuah ilmu yang sifatnya informatif. Pasti orang nanti akan tertarik untuk membaca itu. Oh iya, pengen dapat pengalaman juga dari informasi-informasi yang nantinya akan sama. Nah, selain itu, dengan pengalaman gitu ya, dengan adanya pengalaman yang sudah dimiliki Bapak Ibu di kondisi tertentu, nantinya Bapak Ibu akan lebih mudah menulis gitu ya. Mencapai tujuannya, memahami akan lebih mudah. Jadi nggak perlu belajar lebih lanjut. Kalau kita hanya mengandalkan passion, kita masih harus mengkaji dan sebagainya. Tapi kalau kita passion dikaitkan dengan pengalaman, maka Bapak Ibu ilmunya sudah ada, pengalamannya sudah ada gitu. Tinggal kita lanjut menulis gitu ya, seperti apa. Nah, kita lanjut, nanti kita lihat contoh-contohnya bersama ya. Nah, ini yang nanti akan terkait Bapak Ibu. Nanti ini yang akan terkait dengan kalau Bapak Ibu ingin kenaikan pangkat ya, maka tadi dinyatakan di buku 4 bahwasannya topik-topiknya kaitkan dengan dunia pendidikan dan pembelajaran. Boleh tentang siswanya Bapak Ibu, sekolahnya Bapak Ibu, boleh tentang situasi yang terjadi dan sebagainya ya. Kalau topik yang biasanya menarik untuk dibahas biasanya tentang sekarang kurikulum merdeka. Iya, itu silakan bisa dikembangkan. Mau bahas apanya kurikulum merdeka? Sangat banyak sekali mau bahas alur tujuan pembelajarannya atau pengen menggali tentang biasanya sekarang lagi tren pembelajaran berdiferensiasi. Boleh Bapak Ibu kaitkan. Misalkan berikan judul pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Efektif atau tidak? Wah, menarik gitu ya. Ya, karena banyak juga yang mengeluh gitu ya. Saya mengeluh mendapat keluhan dari guru-guru, Pak, pembelajaran diferensiasi memang mendalam, Pak, tapi kok nggak efektif karena mempersiapkannya lama, kemudian masih membimbing satu-satu dan sebagainya. Nah, jadi itu keluhan-keluhan itu saya dengar itu bisa kita tulis jadi sebuah sebuah artikel populer gitu. Opini di dalamnya tetapi ada ilmu-ilmu bermanfaat di dalam dari populer. Bisa juga tentang teknologi pembelajaran yang sedang tren juga. Karena setelah eranya Covid ini gitu ya, teknologi pembelajaran terus gitu ya, terus naik gitu ya. Nah, misalkan kaitkan dengan Covid juga bisa Bapak Ibu, kaitkan dengan Covid gitu ya. Era Covid-19 sudah selesai. Apakah teknologi pembelajaran akan akan kembali redup gitu ya. Nah, itu sebuah judul menarik untuk kita bahas menjadi sebuah artikel populer gitu ya. Jadi kan banyak fenomena gitu ya. Jadi ketika Covid selesai gitu ya, orang-orang kadang banyak yang malas belajar teknologi lagi, buat-buatlah, itu bisa kita tulis ya. Bisa juga kita kaitkan dengan praktek baik pembelajaran. Bapak Ibu selama ini pernah mengembangkan apa gitu ya, pernah membuat media apa, pernah mengembangkan apa, itu satu aja itu bisa kita jadikan. Misalkan Bapak Ibu pernah melakukan sebuah metode pembelajaran dengan role playing atau dengan problem based learning atau dengan apapun itu tulis saja dengan gaya bahasa populer. Jadi kita tidak perlu sampai menurut Hudoyo tahun 2019 problem based learning adalah gitu, enggak usah. Kita cukup jelaskan aja problem based learning seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kemudian setelah diterapkan dijelaskan dan sebagainya dengan gaya populer gitu ya. Menarik. Dengan gaya populer harapannya guru-guru atau orang yang umum ingin mempelajari itu mudah memahami. Kalau yang biasanya kalau Bapak Ibu tertarik topik-topik sensitif gitu, topik-topik sensitif bisa gitu. Cuma ya namanya sensitif pasti ada pro kontra. Biasanya tentang kebijakan pendidikan gitu, membahas tentang guru honorer gitu. Nulis-nulis itu biasanya bisa menarik gitu, banyak yang baca. Cuma memang agak sensitif. Kalau nggak tepat pemilihan kata-katanya biasanya agak terjadi pro kontra. Gitu. Ya, kalau yang nggak
yang nggak terlalu, yang masih aman-aman saja bisa kurikulum merdeka, teknologi pembelajaran, praktik baik pembelajaran. Ini sedikit gambaran dari saya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, nah, ketika Bapak Ibu sudah ada ide topik-topik ya, ada ide topik-topik, maka imbangilah dengan membaca Bapak Ibu ya. Imbangin dengan membaca. Biasanya Bapak Ibu ide judul Anda sudah, oh dari Pak Randi tadi sudah dapat gambaran Pak judul-judulnya. Dapat gambaran judul-judulnya, tapi nggak tahu alurnya. Nah, paling mudah adalah baca dulu Bapak Ibu. Ya, kalau nggak baca dipaksa kayak gimana pun tetap nggak bisa. Jadi dibaca. Bapak Ibu bisa baca dari koran-koran, bisa Jawa Pos, Kompas, Koran Jakarta dan sebagainya. Silakan kalau punya media cetak gini jangan dibuang, cari bagian-bagian yang ada opini dan sebagainya tentang artikel populer yang membahas pendidikan. Gitu. Nanti akan oh ya, jangan hanya dibaca kalau bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat bagaimana penulis tersebut mengungkapkan ide-ide awalnya bagaimana. Setelah itu lebih lanjut apa namanya? Di tengahnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Otomatis nanti akan tahu Bapak Ibu. Oh, ternyata penulis ingin memberikan sebuah konklusi seperti ini, ingin mengawalnya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Tapi media cetak ini sekarang sudah banyak yang nggak beli ya Bapak Ibu ya. Banyak nggak beli ya. Biasanya kalau kebetulan Bapak Ibu di jalan raya ada yang jual gitu, belilah nggak apa-apa gitu ya untuk membantu menjual koran gitu sambil baca-baca. Kalau memang langganan ada, tapi sudah memang semakin lama semakin turun media cetak ini sekarang sudah ganti media daring ya, media online nggak masalah. Kalau Bapak Ibu senang baca media daring nggak apa-apa, bisa buka website-website online ini bisa kompas.com, jawapos.com, kompasiana.com. Kompasiana ini blog biasanya, blog tapi kita bisa menyampaikan opini-opini kita di sana. Kemudian ada detik.com dan yang sekarang yang kita kembangkan, yang saya dan tim kembangkan adalah radar edukasi. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Gitu. Mungkin saya contohkan dulu. Carinya di mana? Kita mungkin kita buka dulu ya. Kita buka di sini misalkan Jawa Pos gitu ya, saya enggak jawapos.com. Jawapos.com. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kita buka media online gitu. Jadi nggak perlu beli koran ya nggak apa-apa. Kita sambil baca-baca seperti apa sih gitu ya. Jawa Pos memang situs berita ya Bapak Ibu ya, berita, tapi di dalamnya juga ada opini-opini. Nah, kita cari yang opini-opini yang ada kaitan dengan artikel populer gitu. Biasanya masuk di opini gitu. Biasanya masuk di opini di sini. Opini. Nah, ini biasanya lainnya klik kemudian klik opini ya Bapak Ibu. Nah, di sini nah ini di sini ya. Nah, di sini banyak sekali opini-opini ya, yang merupakan artikel populer juga di dalamnya ya. Misalkan yang pendidikan, saya cari yang pendidikan. Pendidikan. Nah, ini misalkan tentang kuliah ini. Kuliah, cari ilmu atau demi kebanggaan nama PTN-nya. Menarik. Atau yang mungkin yang umum aja tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan, kita cari yang pendidikan. Nah, banyak sekali ini. Nah, ini ironi dunia pendidikan Indonesia. Judulnya memang apa namanya? Harus ada sesuatu yang menarik di sana. Ironi dunia pendidikan Indonesia. Nah, kita lihat isi. Nah, diawali dari kata forum komunitas guru kembali dikembarkan dengan pembahasan kompetensi guru dan kesejahteraan yang selalu menjadi pekerjaan rumah. Nah, ini sesuatu kalimat pertama yang membuat orang akan tertarik membaca. Seperti apa yang dimaksud dikembarkan itu seperti apa, gitu ya. Dan PR-nya yang selalu menjadi pekerjaan rumah siapa? Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud apa namanya artikel populer. Kita awali dari sesuatu yang membuat orang akan tertarik membaca kalimat-kalimat berikutnya. Oh,
kata digemparkan. Ini kan berarti kata-kata populer yang bukan ilmiah ya, tapi oh, apa yang bikin gempar? Kemudian menjadi pekerjaan rumah. Nah, ini dua kata kunci ya, dua kata kunci yang menyatakan pekerjaan rumah untuk siapa ini, gitu ya. Nah, dilanjutkan mulai pemantiknya karena kritik yang dilancarkan oleh seorang YouTuber sekaligus guru bernama Guru Gembul. Belum terpublikasi luas siapa nama aslinya, namun dan sebagainya. Ini mulai muncul informasi. Jadi artinya bukan hanya sekedar opini, di sana sampaikan sedikit ada unsur informasi atau berita juga di dalamnya. Oh, Guru Gembul menyampaikan sebuah informasi. Namun keberaniannya mengkritik institusi besar dan sebagainya langsung menjadi diskusi ya. Apalagi di situ ada bekas Menteri Perdagangan. Nah, bahkan kita yang belum tahu informasinya akhirnya tahu. Karena artinya kita juga menampilkan informasi juga di sana. Jadi nggak hanya asal tentang pendidikan di Indonesia ironis karena menurut saya kayak gini. Nggak hanya menurut saya, gitu ya, ditambahkan data-data. Nah, di sini menekankan lebih di sini tentang menekankan kritik-kritik ya, kritik dari Guru Gembul tentang kompetensi guru menjadi penyebab utama ya. Kemudian eh, dia mengibaratkan analogi bahwa seorang pilot bisa menjadi guru, seorang guru tidak bisa menjadi pilot, gitu ya. Pilot dibayar gaji tinggi, guru menjadi profesi seorang. Nah, ini mulai unsur-unsur apa namanya, unsur-unsur pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh seseorang, nah, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian mulai masuk intinya dijelaskan bahwasanya dikaitkan dengan peradaban. Nah, ini sampai mengaitkan dengan peradaban, otomatis kan apa namanya, otomatis kan kita diberikan informasi tentang peradaban Yunani seperti apa, kegelapan Eropa seperti apa, periode periode Renaissance itu seperti apa, akhirnya dikaitkan dengan era politik balas budi Belanda, politik etis dan sebagainya. Jadi artinya nggak hanya sekedar kritik-kritik yang awal gitu ya, kemudian kita masuk unsur opini, tapi analisis mengaitkan bahwasanya dikaitkan dengan era zaman Eropa seperti apa, kritik-kritik yang disampaikan dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan terus. Memang bila berkaca dari anggaran pendidikan telah ada peningkatan dan sebagainya. Bahkan di sini sampaikan data, Pak Ibu. Ya, pada tahun 2023 anggaran pendidikan mencapai berapa triliun. Anggaran ini 2 kali lipat dari, bahkan disampaikan 2 kali lipat. Berarti penulis benar-benar mengkaji, memberikan data, nggak hanya sekedar opini, tapi disampaikan data dulu. Data kita berikan opini. Data opini. Ya. Nah, dikaitkan juga dengan negara-negara maju, Finlandia yang memang katanya nomor 1 pendidikan di dunia, Norwegia, Belanda, Amerika Serikat dan sebagainya. Jadi dikaitkan dengan gaji di sana bagaimana dan sebagainya. Nah, dilanjutkan sampai akhirnya kembali lagi terakhir gitu ya, paragraf ini halaman 2 halaman. Saya langsung terakhir aja. Nanti detailnya nanti dia akan bahas di di pertemuan berikutnya di besok. Maka ini kalimat terakhirnya ya. Maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya tidak bisa tidur nyenyak. Ini mulai ada unsur opini, padahal kan belum tahu tidur nyenyak atau tidak Mas Menterinya gitu. Ini artinya unsur opini di sini. Ya, unsur opini di sini. Bukan hanya melibatkan siswa dan walinya, namun juga para pendidiknya. Mereka adalah garda terdepan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Ini opini, jadi menekankan bahwasanya guru harusnya menjadi sebuah garda penerus bangsa. Mereka adalah garda terdepan. Kemudian kita tentu ingin melihat 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti dirayakan dengan kondisi. Jadi ada unsur harapan-harapan dari penulis, gitu ya. Kemudian tentu kita juga ingin melihat bagaimana peran Indonesia dalam percaturan global. Ini masih harapan-harapan menulis ya. Harapan-harapan menulis, semua itu tak terlepas dari kualitas pendidikan yang dibangun segenap bangsa. Mampukah kita? Ya. Di konklusi masih ada unsur pertanyaan, Mas. Kita masih bertanya ke orang lain, masih bertanya ke membaca, mampukah kita? Tapi sesungguhnya di sini sudah ada konklusinya. Apa konklusinya adalah kalimat terakhir ini ya, Pak. Semua itu ya dari panjang. Jadi nggak seperti artikel ilmiah yang benar-benar konklusinya harus benar-benar
benar-benar diungkapkan satu kalimat lagi jelas merangkum yang atas, tidak. Jadi kita nggak perlu sampaikan lagi yang atas, kita cukup sampaikan semua itu, tak terlepas dari kualitas pendidikan yang dibangun segenap elemen bangsa. Nah, artinya penekanannya di sana. Jadi masalah-masalah itu akan selesai kalau dibangun oleh segenap elemen bangsa. Mampukah kita? Nah, itu merupakan titik yang merupakan konklusi dari artikel ini. Nah, ini tidak saya siapkan sebelumnya, saya langsung membaca malam ini juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti juga gitu, sambil langsung membaca sambil menganalisis gitu ya. Oh, pembukanya seperti ini, intinya seperti ini dan sebagainya. Ini 2 halaman Bapak Ibu. Kalau artikel yang di media massa 2 halaman kayak gini. Nanti kalau Bapak Ibu bisa masuk opini seperti ini dan masuk jawapos.com dan sebagainya, ini bisa diajukan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu dengan poin 2. Nah, itu gambaran tentang artikel populer. Oke, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu, kemudian kita diskusi. Yuk, kita tambah sedikit lagi materinya. Kita cari-cari di media online, ya. Kemudian setelah sudah punya gambaran dan sebagainya, Bapak Ibu harus sering-sering juga sharing ya atau diskusi. Nah, Bapak Ibu kan sudah masuk grup ya, sudah masuk grup artikel populer, boleh sharing-sharing gitu. Kalau sudah punya karya boleh diupload gitu ya, upload upload gitu ya. Mungkin sudah dipublikasikan bisa saling ini Pak mungkin dibaca gitu. Kan ada teman-teman yang pengen saya pernah menulis Pak di koran ini atau mungkin di blog boleh Pak seperti ini. Pengen dibaca oleh teman-temannya satu grup boleh gitu ya. Kita santai aja Kak. Artikel populer itu tidak ada istilah benar salahnya secara ilmiah gitu. Tapi kita ingin belajar bersama bagaimana mengembangkan ilmu-ilmu, mengembangkan informasi menjadi sebuah ilmu yang benar diselingi dengan argumentasi dan opini. Nah, penutup dari saya adalah gampang ya. Yang penting Bapak Ibu, mari kita langsung menulis. Jadi apapun itu kalau nggak langsung dikerjakan, nggak langsung dieksekusi gitu ya, itu nggak akan selesai. Artikel populer umumnya orang-orang itu mengkaji terlebih dahulu, menulisnya kalau sudah siap data, sudah siap informasi, sudah siap topik, sudah siap kerangkanya, nulis itu bahkan 2 jam mungkin sudah selesai, atau 2 jam sudah selesai. Tapi artinya kita harus benar-benar memastikan topik-topiknya dulu, ide-idenya dulu, gambaran dulu seperti apa dan sebagainya. Ya, siapkan alat tulis, ya, buat skema dulu, ya. Nanti skema akan dibahas di pertemuan kedua dan langsung ditulis, jangan ditunda. Nanti ditulis dulu terus mengalir dulu, gitu. Nanti kalau sudah dibaca kembali, oh nggak enak, diganti sinonimnya. Oh ini saya ubah pasif jadi aktif dan sebagainya. Yang penting tulis dulu sampai selesai baru dibaca terakhir. Nah, ini makanya gambarnya saya beri gambar. Ada orang yang suka nulisnya pakai pulpen, pakai buku gini, ada yang sukanya pakai laptop. Ya, ada macam-macam. Jadi kalau pakai laptop sekaligus bisa browsing, sekaligus kalau ada yang salah bisa langsung diganti misalkan gitu ya, nggak perlu coret-coret. Kalau pakai ini kita harus coret dan sebagainya. Nanti kalau sudah baru diketik. Sama saja, sama tergantung Bapak Ibu lebih suka yang mana gitu ya, suka yang mana. Kalau kalau saya biasanya sering pakai laptop karena langsung gitu, biasa kerja online. Oke, mungkin itu Mas moderator, Mas Aris selaku moderator, gambaran informasi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Randi Pratama MPD atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu setelah mendengar penjelasan dari Bapak Randi Pratama tadi, mungkin sudah ada gambaran atau ide-ide tentang menulis artikel populer yang menarik menurut Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu Anda punya gambaran dan bisa langsung menulis bahkan malam ini sekaligus seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu yang mungkin terkendala masalah sinyal atau mungkin terlambat memasuki Zoom meeting, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena setelah kegiatan saya juga akan share rekaman kegiatan Zoom meeting pada malam hari ini.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan tentang materi yang disampaikan oleh pemateri kami pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat yang ada di Zoom Meeting, seperti itu Bapak Ibu. Baik, di sini sudah ada yang raise hand atas nama Bapak Hasim. Silakan Bapak Hasim bisa menghidupkan audio dan videonya dan langsung bisa bertanya kepada narasumber kami, seperti itu. Selamat malam Pak Hasim. Halo Pak Hasim, selamat malam. Baik, mungkin Pak Hasim belum siap nih. Di sini juga sudah ada Bapak Samsul Hadi yang sudah menghidupkan videonya. Silakan Bapak Samsul Hadi bisa menghidupkan audionya terlebih dahulu. Selamat malam Bapak Samsul Hadi. Silakan bisa di-unmute dulu videonya Bapak. Halo, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Samsul. Terima kasih Bapak dan Pak Randi yang sudah menjelaskan tentang artikel ya Pak ya. Iya. Eh, saya mau tahu Pak ininya, apa strukturnya Pak, supaya tidak terjebak pada teks argumentasi, teks berita, atau teks narasi dan sebagainya yang hampir-hampir sama gitu Pak. Maka saya butuh sekali, pengen tahu sekali tentang strukturnya. Yang kedua, tadi saya lihat contoh artikel yang disampaikan oleh Pak Randi itu nggak ada sumber ya Pak yang dimasukkan ke situ ya Pak ya. Nggak ada sumbernya yang dimasukkan ke situ. Apakah memang itu sah-sah saja atau yang lebih baik dimasukkan gitu Pak sumbernya? Itu aja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Samsul Hadi. Silakan Bapak Randi Pratama bisa langsung ditanggapi mungkin pertanyaan dari Bapak Samsul tadi. Oke, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya ya. Menarik sekali pertanyaan Pak Samsul. Yang pertama tentang strukturnya atau sistematikanya ya. Kemudian yang kedua tentang rujukan atau referensinya ya. Baik. Memang kita termasuk saya sendiri ketika baru dulu pertama mengetahui artikel populer itu apa gitu. Saya juga masih bertanya-tanya. Hampir sama seperti Pak Samsul yang bertanya tentang dua hal itu gitu, pastinya. Yang pertama adalah tentang strukturnya. Struktur dalam artikel populer bisa dikatakan tidak mengikuti struktur apapun itu. Jadi strukturnya nanti akan menyesuaikan dengan media massa tujuan gitu ya. Jadi tidak ada harus satu pendahuluan, kemudian maksudnya ada poin ya, harus ada satu pendahuluan, kemudian dua hasil pembahasan dan sebagainya, nggak ada. Jadi tidak terikat dengan hal tersebut gitu. Masalah isinya apakah ini berita ataukah misalkan memang dalam sebuah koran itu ya ada mana yang artikel populer, ada yang berita gitu ya. Kalau berita gitu ya, jelas fokusnya memang penekanannya di beritanya gitu. Tapi kalau artikel populer penekanannya adalah menggabungkan antara informasi. Informasi itu boleh ada beritanya di dalam. Boleh ada beritanya, boleh ada hasil-hasil datanya, boleh ada apanya, dan dan ditekankan dengan argumentasi. Sesungguhnya argumentasi artikel populer itu argumentasi yang dibalut oleh data gitu ya, dan atau dibalik data yang dibalut atau informasi yang dibalut dengan argumentasi. Simpelnya seperti itu. Yang kedua adalah termasuk pertanyaan dari Bu Titin di kolom chat juga sama ya dengan pertanyaan Pak Samsul, bagaimana penulisan, apakah perlu penulisan daftar pustaka gitu ya. Dalam artikel populer kita tidak perlu menuliskan sebuah daftar pustaka gitu. Jadi meskipun ini merupakan hasil kajian gitu, hasil kajian, kita nggak perlu menuliskan daftar pustaka misalkan, apalagi mungkin gini ya, mungkin saya contohkan ya. Langsung sedikit saya contohkan, nanti detailnya akan dibahas besok termasuk bagaimana mengkonsepnya. Bentar mungkin saya cari Microsoft Word dulu. Karena kita memang selama ini lebih sering nulis artikel ilmiah ya, karena mulai dari skripsi dan sebagainya.
biasanya gini, kalau kita artikel ilmiah gitu ya, artikel ilmiah itu biasanya nulisnya gini, kalau proses mengambil pendapat seseorang gitu ya, pendapat seseorang, maka biasanya menurut gitu ya, menurut Sugiono gitu ya, menurut Sugiono kita nggak tahu, artinya nggak perlu titel, nggak perlu apa-apa gitu ya. Menurut Sugiono tahun 2017 gitu ya. Jadi menyebutkan tahunnya gini. Ini artikel ilmiah. Jadi menurut Sugiono tahun 2017 menyatakan bahwa ya dan sebagainya. Atau bisa juga ditulis sebuah kalimat gitu ya. Misalkan gini, pembelajaran merupakan bla 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 gitu ya. Baru terakhirnya Sugiono tahun 2017. Ini merupakan konsep merujuk pada artikel ilmiah, dan nantinya ada daftar pustakanya gitu ya. Ada daftar pustakanya juga gitu ya. Sugiono tahun 2017 gitu ya, tahun 2017, metode judul bukunya ya, metode penelitian kualitatif, misalkan metode kualitatif, kemudian Jakarta, kemudian Gramedia Pustaka gitu. Misalkan gini, ini contoh daftar pustakanya dari sebuah artikel ilmiah. Ini contoh artikel ilmiah dan sekaligus ada daftar pustakanya, Pak Ibu ya. Tapi kalau dalam artikel populer, Pak, saya ingin lihat punyanya Pak Sugiono, kebetulan profesor, pengen saya kembangkan itu, kata-katanya itu ingin mendasar gitu. Maka kita bisa tulis seperti ini ya Pak Ibu ya. Ya. Boleh berikan titel. Ya, boleh kita berikan titel. Kita tekankan. Ya, misalkan salah satu guru besar, ya, salah satu guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, ya, Profesor Sugiono, itu ya, berpendapat bahwa pendidikan merupakan bla bla bla. Jadi gini, tidak perlu diberi daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya nggak perlu, ini nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi ini sudah nggak perlu. Nah, jadi nggak perlu daftar pustaka. Kita hanya menyampaikan seperti itu. Ya, kalau mau ditampilkan dalam buku apa boleh gitu. Berpendapat dalam buku ini juga boleh. Berpendapat atau menyampaikan pada buku ini seperti ini boleh. Tapi kita nggak perlu kita tambahkan di sini. Mungkin itu sedikit bedanya ya. Jadi kita tidak perlu terpaku dengan rujukan-rujukan ilmiah, rujukan-rujukan ilmiah. Kita yang penting sudah mengkaji itu dan kita balut dengan argumentasi di sana. Gitu, Bapak. Mungkin itu gambaran tentang artikel populer biar tidak terjebak dengan artikel ilmiah yang sudah pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Gitu, Mas Ari, moderator. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya di sini ada Bapak Raden Bagus yang sudah raise hand. Silakan Bapak Raden Bagus, bisa dihidupkan audionya. Halo Bapak Raden Bagus. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Randi. Selamat malam. Dan Bapak bisa langsung pertanyaannya. baik, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan, saya mau menanyakan bahwa andaikan kita ini sudah menjadi seorang penulis atau jurnalis, baik itu eh, artikel apapun ilmiah. Nah, dalam hal ini artikel populer. Apakah kita, saya umpamanya Pak, saya kan seorang guru juga, saya akan mencoba untuk masuk ke situ. Apakah ada upaya-upaya perlindungan hukum apabila mungkin artikel yang saya jurnalkan atau publikasikan itu mungkin ada oknum atau komunitas tertentu yang merasa tersindir atau tidak senang. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Raden Bagus atas pertanyaannya, menarik sekali. Silakan Bapak Randi Pratama MPD bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bapak Raden. Ya baik, menarik sekali pertanyaannya. Memang dalam artikel populer karena sifatnya ada selain kita memberikan informasi, selain kita memberikan unsur berita mungkin ya, berita terkini, informasi, data dan sebagainya, di dalamnya ada opini atau argumentasi ya. Di dalamnya ada opini atau argumentasi yang memang berpotensi kalau ada yang tidak pas gitu. Kalau mungkin tidak pas secara keilmuan mungkin orang hanya sekedar oh ya sudah gitu ya, nggak dibaca udah nggak benar gitu aja. Tapi kalau argumentasinya mungkin agak sensitif maka memang sedikit banyak mengundang pro kontra gitu. Kalau masalah yang disampaikan Bapak Raden Bagus, memang selama ini kalau artikel populer itu sifatnya kalau ada hal yang sensitif gitu ya, lebih sebenarnya bukan tentang bantuan hukum, tapi perlindungan hukum, tapi nantinya eh, kalau misalkan apalagi diupload pada koran gitu ya, koran dan topiknya mungkin sensitif, koran pasti nanti akan mereview terlebih dahulu apakah layak atau tidak gitu isu-isu sensitifnya gitu ya. Kadang koran juga ingin mencari yang sensitif juga gitu ya agar menarik dibaca gitu, pastinya gitu. Nah, yang pertama yang bertanggung jawab biasanya adalah media massa tersebut gitu ya. Media massa tersebut itu yang pertama bertanggung jawab. Artinya ketika ada nanti mungkin ada komplain yang sifatnya cukup masif gitu, biasanya koran nanti akan melakukan klarifikasi, biasanya koran melakukan klarifikasi ke depannya gitu. Tapi tetap yang utama adalah pastinya penanggung jawabnya ya jelas penulis gitu ya. Gitu biasanya gitu. Gitu Bapak. Yang artinya tidak perlu bingung tentang hal itu selama tulisan kita benar gitu dan sesuai dengan norma-norma yang ada nggak masalah sih, nggak masalah. Cuma memang isu-isu sensitif itu memang cukup riskan gitu, cukup riskan kita tulis gitu. Mau apalagi kalau kaitannya dengan kebijakan pemerintah ya, tentang pendidikan gitu ya, tentang guru honorer dan sebagainya gitu. Tapi mungkin bisa kita lihat dulu contoh-contoh topik-topik riskan. Karena ketika kita bahas guru honorer dan sebagainya kaitan dengan kebijakan-kebijakan, kalau sudah banyak yang nulis nggak masalah ya nggak masalah kita tulis lebih lanjut. Kalau mungkin sangat sensitif sekali tentang hal yang memang tabu gitu ya, nggak boleh dibuka oleh pemerintah kita buka ya nggak pas. Mungkin biasanya kaitan-kaitan tentang hal tersebut. Nah, oke mungkin itu Bapak. Jadi mungkin kalau saya pribadi menyarankan Bapak Ibu kalau ingin nulis artikel populer untuk awal gitu ya, jangan isu-isu yang cukup riskan ya. Mungkin bisa konsep diawali dari lingkungan sekitar kita dulu. Kita menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi, efektif atau tidak, nggak masalah gitu ya. Nggak tersindir ke pemerintah. Gitu ya. Tentang, ya meskipun pemerintah mencanangkan gini, kurikulum merdeka gitu, sudah tepat atau tidak, itu nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Gitu. Pembelajaran diferensiasi sudah tepat atau tidak, efektif atau tidak, nggak masalah. Itu meskipun sedikit banyak ada unsur pemerintah sudah tepat atau tidak, nggak masalah. Justru nanti pemerintah bahkan akan membaca pemerintah itu dari media massa membaca oh ternyata oh seperti ini ya tentang tanggapan dari user gitu. Kita sebagai user seperti memberikan pendapat seperti ini. Justru itu media yang kita gunakan untuk menyampaikan untuk perbaikan kurikulum ke depannya gitu. Karena itu banyak sekali ya di saat ini dosen-dosen sedikit banyak menyinggung tentang kebijakan kurikulum iya gitu ya. Tapi ya dengan balutan bahasa yang enak gitu. Bahasa yang enak itu artinya kita kaitkan dengan kurikulum di negara lain. Jadi nggak hanya sekedar ini salah ini benar, tapi kaitkan dengan misalkan mau mengkritik kurikulum, kaitkan dengan kurikulum sebelumnya. Oh 2013 kelebihannya ini gitu ya. Oh KTSP kelebihannya ini. Kenapa yang sekarang kok seperti ini dikaitkan dengan. Jadi memang harus kita mengkaji terlebih dahulu gitu, untuk sesuatu hal yang akan kita tulis. Gitu, ya. Mungkin itu sedikit banyak gambarannya Bapak Raden. Gitu. Terima kasih Mas Ari. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Randi Pratama MPD. Baik, selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya untuk membaca beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat sebelum kita lanjut lagi ke Bapak Ibu yang sudah raise hand ya. Kita selang-seling dulu seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya sudah membaca beberapa pertanyaan, ada yang sudah terjawab, ada juga yang belum. Nah, salah satu yang mungkin belum terjawab di sini ada dari Bapak Suhari Daris
yaitu izin tanya, yang perlu dihindari dalam penulisan artikel populer itu apa saja, Pak? Silakan, Pak, bisa langsung ditanggapi mungkin pertanyaan dari Bapak Suhari Daris. Baik. Pertanyaannya apa tadi? Yang perlu dihindari dalam Betul, baik. penulisan artikel populer. Ya, yang harus dihindari karena konsepnya jelas, artikel populer itu tentang informasi, ya, tentang informasi, kemudian tentang data, tentang berita, kemudian dibalut dengan argumentasi, maka yang perlu dihindari yang pertama adalah kebenaran informasinya dulu. Maksudnya bukan hindari, artinya kita benar-benar pastikan informasinya adalah benar. Otomatis kita harus menghindari informasi yang salah. Gitu. Artinya istilahnya kalau dalam dunia penelitian itu kita harus melakukan proses triangulasi gitu ya. Kan jadi kalau membaca informasi lain disarankan minimal tiga sumber gitu ya. Kalau sudah 3 sumber menyatakan oh iya, sumber lagi ya kita tulis. Jadi kadang sering juga di internet itu menemukan sesuatu yang apalagi mungkin dari blog-blog pribadi atau mungkin website yang mungkin seringkali provokatif itu ada juga gitu. Nah, itu kadang saya sering membaca gitu. Membaca tentang kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji guru honorer gitu ya. Menaikkan gaji guru honorer menjadikan PNS itu seringkali banyak website yang palsu-palsu gitu ya. Nah, itu harus kita hindari. Maka ketika Bapak Ibu membaca sebuah website gitu, pastikan juga membaca beberapa website resmi yang lain. Gitu. Jadi itu harus benar-benar ditekankan dan artinya apa yang dihindari? Yang pertama adalah menghindari informasi yang salah. Kalau sekali informasi salah, apapun argumen Bapak Ibu nantinya akan salah gitu ya. Nah, artinya informasi benar aja argumennya ada kadang bisa meleset gitu, apalagi informasi yang salah. Otomatis berikutnya nanti semakin bahaya ya. Itu yang pertama, informasinya dulu benar-benar harus benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus dihindari adalah plagiarisme. Memang ya dalam plagiarisme dalam proses artikel itu tidak sebaku artikel ilmiah. Ya, tetapi banyak koran-koran sekarang cukup ketat gitu ya, cukup ketat melakukan proses seleksi dari sisi plagiarisme. Jangan sampai kita sering copy paste kata-kata orang lain gitu. Maksudnya banyak yang main cepat gitu ya, pengen cepat nulis artikel populer, kata-katanya menarik, di blog copy satu paragraf, digabungkan dengan artikel lain blog satu paragraf. Nah, itu nantinya ketika sama oleh koran tersebut, termasuk di tempat kami punya deteksinya pakai Turnitin, pakai plagiarism checker.co dan sebagainya banyak sekali gitu ya. Itu nantinya akan ditolak oleh media massa karena jelas bukan tulisan sendiri gitu ya. Sedangkan padahal jelas. Kenapa jelas harus tulisan sendiri? Karena artikel populer justru lebih banyak argumentasinya daripada kita mengungkapkan pendapat orang lain gitu. Beda mungkin seperti artikel ilmiah ya. Menurut Sugiono, menurut Hudoyo, menurut ini baru kita simpulkan satu kalimat, tiga kalimat pendapat, tiga kalimat pendapat orang lain, satu kalimat kesimpulan kita sendiri. Nah, beda ya. Kalau artikel populer mungkin kita berikan gambaran tentang pendapat orang lain gitu. Kalau memang dibutuhkan saja gitu. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Baru kita jelaskan panjang gitu, bahkan satu paragraf. Jadi kebalikannya, otomatis benar-benar diseleksi tingkat plagiarismenya. Tingkat plagiarisme yang disampaikan oleh media-media massa itu artinya adalah kesamaan struktur kalimat. Jadi ada sistem yang menyatakan, setelah dicek, ternyata persentasenya tinggi kemiripannya, berarti banyak copy paste-nya. Itu benar-benar harus dihindari. Kalau ketahuan jelas nggak hanya sekedar ditolak ya nama Bapak Ibu, kalau pasti berikutnya kan dipertimbangkan, ini mengirim kemarin aja sudah banyak plagiasi. Banyak nulis sendiri aja. Pak, bagaimana cara menghindari plagiasi yang akan dibahas besok. Jadi intinya lebih fokus nulis sendiri. Kalau kita nulis sendiri jauh dari plagiasi udah. Nggak akan muncul kesamaan detail. Andai kata kebetulan sama itu kecil. Kebetulan sama itu kecil. Di bawah 10%. Tapi kalau banyak copy paste, di atas 25 atau 30% pasti iya. Nah, gitu. Jadi menghindari dua hal itu ya.
Mungkin itu gambaran tentang yang harus dihindari. Itu dulu mungkin, Mas Ari. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke peserta yang raise hand tadi. Ada Bapak Ardi Satimang. Silakan Bapak Ardi Satimang, bisa dihidupkan audionya. Silakan, bisa di-unmute terlebih dahulu Pak. Oh ya, sudah kedengaran. Sudah Pak, silakan. Oh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Adapun yang saya mau pertanyakan secara singkat aja, ini jenisnya. Apakah misalnya saya mau menulis, apakah termasuk artikel yang sifatnya itu transendental itu, yang transenden. Misalnya saya membuat judul misalnya setan mencari cinta misalnya, apakah itu masuk jenis artikel populer ataukah itu tidak tidak termasuk? Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak kepada Bapak Randi. Baik. Mungkin isinya tentang apa, Bapak? Gambarannya? Mungkin diceritakan dulu gambarannya. Ya, gambarannya itu misalnya setan mencari cinta itu kan saya sudah membaca beberapa buku yang berkaitan dengan setan. Nah, tapi ya namanya setan ini kan sifatnya tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, jadi yang saya tarik kesimpulan nanti yang akan saya tarik itu adalah mengajak kepada pembaca supaya dia tidak terpengaruh dengan bisikan rayuan setan, baik yang sifatnya nyata maupun sifatnya yang tidak nyata. Nah, di dalam bahasan itu saya masukkan. Ya, misalnya saya buat seperti itu, Pak. Apa ini Baik, bisa baik. dimasukkan ke dalam artikel Baik, populer atau tidak sama sekali menyentuh? Terima kasih. baik. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ardi. Langsung saja, moderator. Menarik sekali ya. Ternyata nggak hanya manusia yang mencari cinta, tapi setan. Ya, makanya saya tanya isinya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya itu positive thinking. Artinya judul itu boleh apa saja gitu ya. Jadi judul itu boleh apa saja gitu ya. Boleh apa saja gitu. Mau tulis misalkan Mas Menteri Pendidikan mencari jati diri, boleh. Itu agak sensitif judulnya, tapi menarik aja, menarik juga kita tulis gitu. Nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Setan mencari cinta. Makanya saya tanya lebih lanjut. Yang jelas artikel populer itu sifatnya informasi. Informasi itu berdasarkan data-data dan sebuah kajian-kajian terlebih dahulu. Nanti kalau cerita dari Bapak nanti arahnya itu lebih banyak opininya, gitu. Lebih banyak opininya, masih kurang informasi yang faktual gitu, informasi yang sifatnya fakta itu harus diperjelas lagi gitu. Jadi kalau Bapak nanti bisa menjelaskan fakta gitu, fakta dan sebagainya, baru kita kembangkan opini sebenarnya nggak masalah gitu ya. Misalkan tentang apa ya, bukan tentang itu, misalkan tentang apa, misalkan tentang metode, misalkan menyangkut agama misalnya ya. Metode ruqyah gitu, metode ruqyah metode ruqyah benarkah menyembuhkan penyakit gitu misalkan seperti itu. Itu boleh aja gitu. Kita menyangkut sesuatu hal yang goib itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Tapi kita sampaikan dengan beberapa fakta, kemudian beberapa data dan sebagainya, beberapa kajian dan sebagainya. Selama itu Bapak bisa menampilkan gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau judulnya seperti itu mungkin kurang istilahnya populer, menarik gitu, tapi arah keilmuannya mungkin harus orang apa ya, informasinya informasi utamanya belum kena gitu. Takutnya jatuhnya nanti malah jadi buku fiksi gitu ya. Buku fiksi gitu ya. Sebenarnya nggak masalah ya. Sekali lagi judul itu nggak masalah, apapun itu nggak masalah. Nggak, dalam artikel populer tidak ada ketentuan judul harus A B C D. Nggak ada. Nggak ada. Ketentuannya harus apa, nggak ada. Gitu ya. Nggak masalah. Tapi ya, yang jelas informasi yang di dalamnya harus jelas gitu ya. Misalkan kita sangat pautkan agama juga boleh, yang goib juga boleh, kayak tadi saya contohkan ruqyah. Ruqyah gitu ya. Benarkah menyembuhkan penyakit gitu ya. Nah, itu sebuah, ya kita nggak tahu juga benar atau tidak gitu. Tapi kan kita kita sampaikan, kita boleh hasil wawancara ke
kiai, kemudian kita kaitkan dengan misalkan kitab, ya, Al-Quran, kemudian kita kaitkan dengan hadis, boleh kita kaitkan dengan apa, itu sebuah data-data gitu ya, sebuah informasi gitu, informasi boleh aja kita kaitkan dengan apa namanya Al-Quran, dikaitkan dengan hadis dan sebagainya, boleh, boleh. Justru itu tambahan informasi yang sifatnya nggak hanya asal opini, boleh. Jadi, tapi artinya informasi yang kita tampilkan harus jelas, fakta-fakta dan informasinya harus jelas. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Bapak narasumber kita. Mungkin eh, pertanyaan dari Bapak Ardi tadi merupakan pertanyaan terakhir, karena tadi saya baca di kolom chat juga semua pertanyaan yang ada di kolom chat sudah terjawab oleh Bapak narasumber kami. Dan sebelum saya menutup kegiatan diklat daring kita pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi pertemuan kita pada malam hari ini, di mana di sini saya simpulkan dalam menulis artikel populer, Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan tentang judulnya seperti itu. Seperti yang disampaikan Bapak Randi pertama tadi, judulnya bebas, tergantung dari untuk siapa artikel itu ditujukan atau kita akan menerbitkan artikel itu di mana, seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua judul yang ada di ide pikiran Bapak Ibu bisa dilimpahkan dalam bentuk tulisan artikel populer seperti itu. Asalkan apa yang kita tulis itu bisa dipertanggungjawabkan dalam artian sebuah fakta dan bukan merupakan rujukan atau bukan merupakan sindiran tanpa dasar seperti itu pada orang-orang tertentu atau kepada instansi-instansi tertentu seperti itu Bapak Ibu. Dan juga dalam penulisan artikel populer ini tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 2 atau 1 lembar saja sudah cukup, dan juga tentunya sangat bermanfaat untuk diri Bapak Ibu, untuk diri kita semua dan banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi Bapak, boleh ditanggapi Pak Randi? Halo Pak. Bentar, maaf. Gimana pertanyaannya? Bentar, saya nggak terdengar tentang apa. Pak, sebelum menutup, saya ingin ada satu pertanyaan lagi Pak, yang mungkin mewakili Boleh, silakan. beberapa peserta Bapak Ibu pada malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan sebagai seorang penulis atau sebagai orang yang ingin menulis artikel populer nih Pak. Misalnya, itu saja kita tidak sekedar ingin menulis dan mempublikasikannya semata-mata demi publis semata, nah, Pak. Sebagai penulis tentunya kita ingin tulisan kita banyak dilihat dan bahkan booming untuk menarik untuk dibaca oleh banyak orang seperti itu. Mungkin sebagai penutup juga, sebagai kata-kata penutup dari Bapak Randi, silahkan bisa kasih kiat-kiat atau tips bagaimana menulis yang bisa menarik perhatian banyak orang dan tentunya bisa mengangkat nama kita sebagai seorang penulis seperti itu Bapak. Pak Randi, silahkan Pak Randi bisa ditanggapi. Terima kasih Mas Ari sebagai moderator. Baik, tips ya, sesungguhnya tipsnya sudah saya sampaikan tadi. Mungkin saya tekankan kalau ingin Bapak Ibu mungkin memulai menulis, tulislah apa saja dulu. Gitu. Yang pertama kalau ingin pertama kali menulis, tulislah apa saja dulu. Ya, karena memang sesuatu hal tidak bisa dibangun seketika. Gitu. Tidak bisa dibangun seketika. Mau nulis artikel ilmiah juga pastinya awal nulis pasti akan berantakan dan sebagainya. Baru nanti semakin lama oh ternyata seperti ini gitu ya. Termasuk juga artikel populer gitu ya. Artikel populer kalau kita ingin menulis, maka tulislah apa saja dulu yang sekiranya Bapak Ibu tertarik menulis. Yang pertama. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendalami artikel populer dan ingin jadi sebuah penulis yang istilahnya bisa dibaca oleh orang banyak, maka kaitkan dengan sesuatu yang sedang tren saat ini. Apapun itu. Dan di sana proses itulah yang membutuhkan perjuangan mengkaji gitu ya. Misalkan kita ingin mengkaji keefektifan kurikulum, maka membaca puluhan artikel populer yang lain baru kita tulis gitu. Jadi kuncinya adalah membaca, menulis. Gitu. Membacanya 3 kali, menulisnya 1 kali. Gitu. Jadi mau menulis apa lagi? Membaca, menulis. Jadi banyak membaca dulu Bapak Ibu, kemudian lanjut menulis. Mungkin itu dari saya, Mas Ari. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu,
Sepertinya kita cukupkan sampai di sini karena ada keterbatasan waktu. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat bertanya atau yang mungkin masih bingung atau ada pertanyaan lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita masih ada pertemuan kedua melalui Zoom meeting yaitu besok malam pada jam yang sama pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan diskusinya dengan narasumber kami besok malam, dan juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, narasumber kami juga sudah tergabung dalam WA Group, di mana Bapak Ibu juga bisa berdiskusi melalui WA Group dengan narasumber kami, sehingga apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan bisa langsung ditanyakan melalui WA Group dan akan kami buka besok pagi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang telah menghadiri diklat daring Guru Cendika ini melalui Zoom meeting. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya menutupnya, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami dalam Zoom meeting pada malam hari ini, Bapak Ibu. Saya selaku moderator Arif Fajri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.